ditunggu kehadirannya para relawan Prabowo Gibran besok hari Jumat di komplek gedung Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan jati diri, harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, pendukung Prabowo Gibran akhirnya menunjukkan taringnya. Diperkirakan 100.000 relawan pendukung Prabowo Gibran hari Jumat besok tanggal 19 April akan mengadakan aksi damai di komplek gedung Mahkamah Konstitusi. Aksi damai ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka memilih pasangan Prabowo Gibran bukan karena bansos, tetapi karena kecintaan mereka kepada Pak Prabowo dan Gibran. Hal ini untuk menepis bahwa selama ini 01 maupun 03 selalu menuduh kemenangan Pak Prabowo ini diidentikan dengan kemenangan semu, diidentikan karena kemenangan suap dan lain sebagainya, karena kecurangan dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya bahwa pamer atau show force massa sebenarnya bukanlah tradisi dari apa yang selama ini dilakukan oleh para relawan dan para pendukungnya Pak Prabowo. Tetapi apa boleh buat, karena sekian lama didiamkan pihak rival politik baik 01 maupun 03 semakin hari semakin menjadi-jadi, membabi buta, terus-terusan menyerang Pak Jokowi, menyudutkan Pak Prabowo Gibran dengan segala macam narasi, kecurangan dan lain sebagainya, terstruktur, sistematis, masif dan lain sebagainya. Maka dengan sangat terpaksa relawan Prabowo Gibran akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menunjukkan kepada publik seperti apa, sejauh mana bahwa mereka betul-betul mendukung, menyatakan dukungannya kepada Pak Prabowo, bukan karena seperti yang dituduhkan oleh mereka semuanya. Ini saya baca beritanya ya. Sebanyak 100.000 pemilih dan pendukung pasangan calon Prabowo Subianto Gibran bahwa besok direncanakan akan menggelar aksi damai di depan kantor Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 19 April. Komandan TKN Prabowo Gibran Haris Rusli Mote mengatakan bahwa aksi damai itu digelar untuk menepis tuduhan kemenangan kubunya karena praktek politik gendong babi. Praktik itu merujuk pada tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Jokowi di masa kampanye, sebagaimana yang didalilkan para penggugat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100.000 orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi, kata Haris dalam konferensi pers hari Rabu kemarin. Ia mengatakan bahwa tuduhan penyalahgunaan paket bansos yang didalilkan oleh pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan penghinaan dan pelecehan atas pemilih Prabowo Gibran. Ya, betul. Betul sekali.
Ia menyebut anggapan itu mengerdilkan. Ia pun menghimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih yang akan menggelar aksi damai nanti untuk senantiasa menjalankan aksinya secara tertib dan damai. Pada saat yang sama, Koordinator Lapangan Aksi, Ali Lubis, meminta maaf ke seluruh warga Jakarta apabila aksi itu nantinya akan menimbulkan kemacetan. Kami menyatakan permohonan maaf apabila menimbulkan kemacetan kepada seluruh masyarakat yang akan ikut hadir, khususnya pemilih Prabowo Gibran, untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maka yang hadir kami himbau berseragam biru muda, kata Ali. MK dijadwalkan akan membacakan putusan sidang hasil sengketa Pilpres pada hari Senin 22 April mendatang. Oke ya, jadi saya kira wajar lah ya, selama ini disudutkan, dihina, dilecehkan, bahkan Pak Presiden Jokowi sendiri dilecehkan sedemikian rupa oleh Sekjen PDIP, Hasto, dengan segala macam tuduhan dan lain sebagainya. Katanya abuse of power, terstruktur masif dan lain sebagainya. Saya kira iyalah, sekali-kali relawan Pak Prabowo Gibran memang harus menunjukkan giginya, harus membuktikan bahwa 96 juta pemilih Prabowo Gibran tidak seperti yang mereka tuduhkan selama ini, tidak serendah yang mereka tuding selama ini. Wong yang suaranya hanya 16% aja berisiknya minta ampun. Masa yang suara 96 juta tidak bisa mematahkan, tidak bisa menunjukkan. Ya, mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak lah ya. Khawatir kalau nanti terjadi kemacetan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang jelas bahwa 96 juta, 58, sekian persen pemilih Pak Prabowo Gibran bukanlah angka yang main-main. Tidak jumlah yang sangat telak memenangkan pesta demokrasi kemarin. Kalau terus-terusan direndahkan, terus-terusan dilecehkan, ya apa boleh buat. Mereka memang sekali-kali harus menunjukkan diri, menunjukkan giginya, menunjukkan taringnya pada Hasto, pada pendukung-pendukung PDIP, pada pendukung-pendukungnya Anies, agar tahu siapa, berapa banyak pendukungnya Pak Prabowo. Bukan hanya mereka saja yang bisa keluar-keluar, bukan hanya mereka saja yang bisa unjuk rasa, tapi di belakang Pak Prabowo Gibran juga ada masa yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Tentu saja tidak mungkin itu dikerahkan semuanya, kecuali pada hal atau saat-saat yang memang terpaksa harus turun jalan. Ya harga diri lah. Saya sepakat bahwa harga diri harus dibela. Semut aja diinjak juga gigit, cacing aja diinjak aja berkilah, apalagi manusia kan begitu. Tapi mudah-mudahan bahwa Mahkamah Konstitusi besok akan memberikan keputusan sesuai dengan data dan fakta yang ada di persidangan sengketa hasil Pilpres kemarin. Sekali lagi, sengketa hasil Pilpres. Fokus di situ ya Pak Hakim di Mahkamah Konstitusi, nggak usah kemana-mana. Nggak usah terbawa opini publik tentang kecurangan TSM, tapi sementara mereka tidak bisa membuktikan. Sudah ada banyak sekali saksi, ahli, para menteri bahkan mengatakan bahwa bansos yang diberikan oleh Pak Jokowi semuanya sesuai dengan prosedur yang ada. Oke, ditunggu kehadirannya para relawan Prabowo Gibran besok hari Jumat di komplek gedung Mahkamah Konstitusi untuk menunjukkan jati diri, harga diri atas pelecehan, penghinaan yang dilakukan oleh para pendukungnya 01 dan 03. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.